Makna dari as-samad di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di dalam tafsir Ibnu Katsir kayak Imam Abul Fidah, alladzi yasmudu al-khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Yang dimaksud dengan as-samad adalah di mana semua makhluk bergantung ilahi kepada Allah, fi hawaijihim dalam berbagai hajat mereka, wa masailihim dan berbagai permasalahan mereka. Kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin Pak Ustadz pernah menyampaikan bagaimana orang yang menjadi pelopor berdirinya IAIN Cirebon. Masih ingat siapa namanya? Profesor Thaif Thohir Abdul Mu'in. Orang mana? Orang Cirebon, orang Losari. Profesor Thaif Thohir Abdul Mu'in, Allah yarham. Beliau waktu kecil selalu dibully sama teman-temannya. Mohon maaf, karena ada kekurangan fisik pada dirinya, sehingga teman-temannya selalu ngebully, teman-temannya selalu ngejek. Karena capek dibully, akhirnya Profesor Thaif Thohir Abdul Mu'in kabur dari Losari menuju pelabuhan Cirebon. Ya masih kecil lah, paling seiki kayak gini, masih bocil pada saat itu. Pak Ustadz mendapat cerita ini langsung dari almarhum Profesor Dr. Haji Abdullah Ali, karena beliau berulang kali menceritakan tentang ini supaya menjadi motivasi untuk kita murid-muridnya. Jadi Profesor Thaif Thohir Abdul Mu'in itu kemudian kabur dari Losari menuju pelabuhan Cirebon. Dulu pelabuhan Cirebon banyak kapal-kapal besar dari berbagai negara yang berlabuh di sana. Salah satunya ada kapal dari Mesir, lagi nurunin barang. Namanya kapal berlabuh kan nggak kayak angkot, cuma sebentar berangkat, sebentar berangkat. Berlabuh berhari-hari, berminggu-minggu. Ada sebuah kapal dari Mesir nurunin barang, dan ternyata ini Thaif Thohir Abdul Mu'in kecil nyelinap masuk ke dalam kapal. Nggak tahu orang yang ada di dalam kapal kalau ada bocil yang masuk di dalamnya. Ketika sudah berangkat ini kapal di tengah lautan, mulai ketahuanlah sama awak kapal. Dia serantal seruntul bocah sahabat ya, iki dah duduk ya, disangkai iki. Serantal seruntul, Dek, kamu siapa? Saya dari Cirebon. Oh, berarti tadi masuknya waktu di Cirebon. Mau dibalikin lagi ke Cirebon udah jauh. Akhirnya apa? Sama anak buah kapal, sama awak kapal itu diturunkan di Arab, di Mekah. Diturunkan di Mekah. Wis mundur ning Mekah besok. Ditaruh di Masjidil Haram. Sok mau ngapain di sana? Ternyata di situ dia belajar ngaji, sampai dia sekolah, sampai kuliah, sampai mendapatkan gelar profesor. Orang tuanya yang ada di Losari nggak tahu, disangka wis mati bembulah mending hilang, disangka nggak tahu. Udah berpuluh-puluh tahun, ternyata anaknya ke Mekah, naik apa tadi? Naik kapal orang Mesir. Di sana jadi profesor, jadi ulama. Akhirnya di Indonesia ada IAIN. Ini sezaman dengan Profesor Harun Nasution. Ada IAIN Syahid sekarang UIN Jakarta. Ditariklah kemudian Profesor Thaif Thohir Abdul Mu'in untuk mengajar di IAIN Jakarta. Jadi guru besar dong. Orang Cirebon, orang tuanya belum tahu. Karena ininya sendiri udah malas ke Cirebon, udah malas wis beli kiang. Kenapa? Dihina terus sama teman-temannya. Suatu ketika Cirebon mau membuat IAIN sendiri supaya enggak nginduk ke Jakarta, enggak nginduk ke Bandung. Jakarta namanya UIN Syarif Hidayatullah, itu orang Cirebon, Sunan Gunung Jati. Di Cirebon UIN namanya UIN Sunan Gunung Jati. Di Cirebon mau mandiri, gimana caranya supaya punya IAIN sendiri, enggak ngikut cabang Jakarta, enggak ngikut cabang Bandung. Oh boleh kata pemerintah, tapi syaratnya harus ada orang Cirebon yang sudah menjadi
profesor, ada atau tidak? Dicari. Oh, ternyata ada. Dialah Profesor Thaif Thohir Abdul Mu'in. Maka dirayulah beliau agar kemudian mau balik ke Cirebon. Balik ke Cirebon, berdirilah IAIN Cirebon. Gegerlah sampai Losari. Thaif Thohir Abdul Mu'in yang dulu dihina, dulu dibully, dulu dicaci maki, ternyata karena semuanya memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Allahus Somad, digantungkan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata sekarang jadi orang besar luar biasa. Coba, tadinya bukan siapa-siapa. Jalan hidup manusia itu nggak ada yang tahu. Jadi kalian punya mimpi, boleh, harus punya mimpi. Ketika ditanya Fakidim mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha besar. Besar apanya? Ya besar usahanya, bukan yang lain. Fatih mau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha besar. Harus punya mimpi. Jadi ketika ditanya, kamu cita-citanya apa? Nggak tahu, saya nggak kepikiran. Ah, ini berat ini. Jangankan dia punya keinginan di kemudian hari, mimpi saja, punya cita-cita saja nggak berani dia. Harus punya mimpi. Kayak Fajri punya mimpi, Ustaz, cita-cita itu kan berawal dari mimpi, betul. Makanya saya itu sering tidur, karena sering mimpinya di tidur itu. Oh, pandasan turu baik. Mimpi harus dikejar, jangan diem baik. Walaupun kita sekarang ini buntu, kita nggak tahu bagaimana kemudian Allah mengijabah cita-cita kita, harapan kita, doa kita. Nanti Allah lah yang akan mengarahkan jalannya kemana, dan disitulah insya Allah kita semua akan dikabulkan semua harapannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti halnya almarhum Profesor Thaif Thohir Abdul Mu'in, dia datang ke pelabuhan Cirebon cuma mau ya jalan-jalan aja. Kenapa? Karena kalau di kampungnya itu dibully terus sama teman-temannya, dia dihina. Jadi malas dia di kampungnya di Losari itu. Ia cuma keluyuran aja di sekitar pelabuhan. Rupanya ada kapal lagi dibuka pintunya, dia masuk ke dalamnya. Ternyata itulah pintu gerbang pertama menuju kesuksesan bagi dirinya. Barangkali mau dicoba sama Habib Hadap, nanti pelabuhan Cirebon dibawa sama kapal Somalia sana, dibawa, dirampoknya jadi perampok. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi sampai 11:30 kita selesai. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatul lil hawadithi, itu di pembahasan tauhid yang kemarin kita kaji bersama. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, didiskusikan, persilahkan.